Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Asad Fatan dari Prodi Bimbingan dan Konseling kelas B dengan NIM 210404501022. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai multiple intelligence atau kecerdasan majemuk. Tetapi pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai apa itu kecerdasan. Buzan 1991 menyatakan bahwa seseorang yang memiliki nilai IQ tinggi belum tentu dapat mandiri dalam berpikir dan bertindak, mampu menilai sumber yang baik, menghargai keindahan, menggunakan akal, relativistik, mampu menikmati sesuatu yang baru, orisinil, dapat dipahami secara komprehensif, fasih, fleksibel, dan cerdik. Artinya nilai IQ itu bukanlah tolak ukur utama kecerdasan manusia. Kecerdasan bukan hanya dengan memiliki nilai IQ yang tinggi, namun kecerdasan itu lebih pada bagaimana seseorang dapat memecahkan masalahnya sendiri dengan tepat dan benar. Seorang ahli pendidikan lain dari Harvard University bernama Howard Gardner berpendapat bahwa tidak ada manusia yang tidak cerdas. Kecerdasan menurut paradigma multiple intelligence atau Gardner 1993 dapat didefinisikan sebagai kemampuan yang mempunyai 3 komponen utama, yakni yang pertama kemampuan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi dalam kehidupan nyata sehari-hari. Yang kedua, kemampuan untuk menghasilkan persoalan-persoalan baru yang dihadapi untuk diselesaikan. Dan yang ketiga, kemampuan untuk menciptakan sesuatu atau menawarkan jasa yang akan menimbulkan penghargaan dalam budaya seseorang. Menurut Howard Gardner, multiple intelligence memiliki karakteristik konsep yang berbeda dengan karakteristik konsep kecerdasan terdahulu. Karakteristik yang dimaksud adalah sebagai berikut. Pertama, semua intelijensi itu berbeda-beda tetapi semuanya sederajat. Kedua, semuanya kecerdasan dimiliki manusia dalam kadar yang tidak persis sama. Ketiga, terdapat banyak indikator kecerdasan tiap-tiap kecerdasan. Yang keempat, semua kecerdasan yang berbeda-beda tersebut akan saling bekerja sama untuk mewujudkan aktivitas yang diperbuat manusia. Yang kelima, semua jenis kecerdasan tersebut ditemukan di seluruh atau semua lintas kebudayaan di seluruh dunia dan kelompok usia. Yang keenam, tahap-tahap alami dari setiap kecerdasan dimulai dengan membuat pola dasar. Ketujuh, saat seseorang dewasa, kecerdasan diekspresikan melalui rentang pengejaran profesi dan hobi. Dan yang kedelapan, ada kemungkinan seseorang anak berada pada kondisi berisiko, sehingga apabila mereka tidak memperoleh bantuan khusus, mereka akan mengalami kegagalan dalam tugas-tugas tertentu yang melibatkan kecerdasan tersebut. Menurut Gardner, kecerdasan dalam multiple intelligence meliputi yang pertama, kecerdasan verbal linguistik. Anak yang memiliki kecerdasan ini cenderung menyukai dan efektif dalam hal berkomunikasi lisan dan tulisan, mengarang cerita, diskusi, dan mengikuti suatu masalah. Cara belajar terbaik bagi anak yang cerdas dalam verbal linguistik ini adalah dengan mengucapkan, mendengarkan, dan melihat tulisan. Kedua, kecerdasan logis matematis. Seseorang yang memiliki kecerdasan ini cenderung menyukai dan efektif dalam hal menghitung dan menganalisis hitungan, menemukan fungsi-fungsi, dan lain-lain. Cara belajar terbaik anak yang cerdas logis matematis ini adalah melalui angka, berpikir, bertanya, mencoba, menduga, menghitung, menimbang, mengurutkan, mengklasifikasi, dan mengonstruksi. Ketiga, kecerdasan visual spasial. Seseorang yang memiliki kecerdasan ini cenderung menyukai arsitektur, bangunan, dekorasi, denah, dan lain-lain. Cara belajar terbaik untuk anak yang cerdas visual spasial ini adalah melalui warna, coretan, arah, bentuk, dan ruang. Keempat, kecerdasan musikal. Seseorang yang optimal dalam kecerdasan ini cenderung menyukai dan efektif dalam hal menyusun atau mengarang melodi dan lirik, bernyanyi kecil, menyanyi, dan bersiul. Hampir semua anak memiliki kecerdasan ini, dan cara belajar yang terbaik bagi mereka adalah dengan nada, irama, dan melodi. Kelima, kecerdasan kinestetik. Anak yang memiliki kecerdasan ini cenderung menyukai dan efektif dalam hal mengekspresikan dalam mimik atau gaya, atletik, menari, dan lain-lain. Anak yang memiliki kecerdasan gerak kinestetik ini membutuhkan kesempatan untuk bergerak dan menguasai gerakan. Mereka perlu diberi tugas-tugas motorik halus seperti menggunting, melipat, dan menjahit. Yang keenam, kecerdasan interpersonal. Seseorang yang optimal dalam kecerdasan ini cenderung menyukai dan efektif dalam hal mengasuh dan mendidik orang lain, berkomunikasi, berinteraksi, berempati, dan bersimpati. Cara belajar terbaik bagi anak yang cerdas interpersonal ini adalah melalui interaksi dengan orang lain. Anak dengan kecerdasan ini akan tampak sebagai individu yang manis, baik hati, dan suka perdamaian. Ketujuh, kecerdasan naturalis. Seseorang yang optimal kecerdasan naturalisnya cenderung menyukai tumbuhan dan hewan, mengklasifikasi flora dan fauna, mengoleksi flora dan fauna, dan lain-lain.
Anak-anak dengan kecerdasan naturalis tinggi cenderung tidak takut memegang-megang serangga dan berada di dekat binatang. Indra Supit, 2003. Kedelapan, kecerdasan intrapersonal. Seseorang yang optimal dalam kecerdasan ini cenderung menyukai dan efektif dalam hal berfantasi, mengontrol perasaan, menyukai waktu untuk menyendiri, berpikir, dan merenung. Anak-anak yang cerdas secara intrapersonal belajar sesuatu melalui diri mereka sendiri. Mereka mencermati apa yang mereka alami dan rasakan. Dan kecerdasan yang kesembilan atau yang terakhir yaitu kecerdasan eksistensial. Kecerdasan eksistensial memiliki indikator yang sangat sulit dipastikan keberadaannya. Seseorang yang memiliki kecerdasan ini cenderung mempertanyakan hakikat kehidupan, mencari inti dari setiap permasalahan, merenungkan berbagai hal atau peristiwa yang dialami, dan lain-lain. Peran multiple intelligence bagi perkembangan anak. Perilaku dan kecenderungan anak diamati dan diidentifikasi. Kecenderungan kecerdasan anak ditemukan dan dijadikan dasar untuk membuat program pengembangan. Berbagai kegiatan dan variasinya digunakan untuk merangsang kemunculan dan penguatan setiap indikator yang dimiliki oleh anak. Pendidikan yang berbasis multiple intelligence berpeluang memberikan pengalaman hidup yang menyenangkan bagi anak dan memantik kecerdasan mereka. Menurut teori multiple intelligence, tidak ada rangkaian strategi pengajaran yang dapat selalu bekerja secara efektif untuk semua anak. Setiap anak memiliki kecenderungan tertentu pada 9 kecerdasan yang terdapat dalam multiple intelligence. Suatu strategi mungkin akan berhasil pada sekelompok anak, tetapi mungkin akan gagal apabila diterapkan pada sekelompok anak yang lain. Armstrong, 2003. Multiple intelligence mengarahkan kegiatan pengembangan anak karena strategi dalam stimulasi kecerdasan berefek langsung pada perkembangan anak. Sekian penyampaian materi dari saya mengenai multiple intelligence atau kecerdasan majemuk. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.